Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-9, 10, 11 dan 12 dari surah At-Taubah, yaitu masih lagi menerangkan tentang perjanjian yang pada masa dahulu telah berlaku perjanjian antara orang-orang beriman dipimpin langsung oleh Rasulullah dengan orang-orang musyrikin, kafirin, khususnya adalah bangsa Arab penduduk kota Mekah. Telah berlaku perjanjian umpamanya pada tahun 6 Hijriah, yaitu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Tapi malamnya perjanjian tersebut tidak dihormati oleh orang-orang musyrikin. Mereka melanggar perjanjian. Karena mereka melanggar perjanjian, maka turun firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan orang-orang beriman supaya memutuskan perjanjian dengan orang-orang yang telah melanggar perjanjian tersebut. Karena tidak ada gunanya untuk berjanji dengan mereka yang tidak menghormati perjanjian. Apalagi Allah menyebut bahwasanya perjanjian orang-orang beriman itu adalah atas nama Allah dan Rasulnya. Apabila perjanjian atas nama Allah dan Rasul kemudian tidak dihormati oleh orang-orang musyrikin, siapa orang-orang musyrikin tersebut sehingga mereka tidak menghormati Allah dan Rasulnya, maka tidak sepatutnya mereka untuk melanggar perjanjian yang sebenarnya perjanjian antara mereka dengan Allah dan Rasulnya. Sebenarnya memang pelakunya adalah orang-orang beriman, tetapi sebenarnya perjanjian antara mereka dengan Allah dan Rasul. Kalau mereka tidak menghormatinya, tidak menghormati perjanjian tersebut, berarti mereka tidak menghormati Allah dan Rasul. Itu adalah perbuatan yang melampaui batas dari manusia. Sangat keji sekali perbuatan mereka, karena telah merendahkan, telah menghinakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Rasulnya yang Maha Mulia, Rasulnya yang mulia. Maka orang-orang yang melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan orang-orang beriman, orang-orang tersebut sebenarnya adalah orang yang telah menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, karena perjanjian tersebut adalah dengan ketetapan Allah, dengan ketetapan Rasulullah, berarti berdasarkan wahyu. Kalau disebut wahyu, berarti ia adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah mesti dipegang, mesti dipelihara, mesti dihormati, mesti dijalankan kandungannya, yaitu kandungannya adalah perjanjian yang mesti ditepati.
Tetapi apabila mereka mengikuti kehendak hawa nafsu untuk mendapatkan kepentingan duniawi, berarti mereka telah menukar ayat-ayat Allah dengan dunia yang tidak seberapa. Dunia tak seberapa nilainya. Ayat-ayat Allah itu berharga karena kaitannya dengan kebaikan yang akan didapatkan oleh manusia di dunia dan juga kebaikan yang akan didapatkan nanti di hari akhirat. Berarti kalau sudah menukar ayat-ayat Allah yang berharga itu dengan dunia yang tak seberapa, berarti telah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, dan itu adalah perbuatan yang buruk dan tercela. Selanjutnya, satu di antara dua. Andaikan mereka bertaubat, memeluk Islam, memperakui yang mereka buat itu adalah perbuatan buruk yang tercela, yang merusak kebaikan yang ada di alam semesta ini, karena manusia adalah yang diamanahkan untuk memakmurkan alam semesta ini. Mereka telah merusaknya, yaitu dengan meminggirkan ayat-ayat Allah dan mengikuti kehendak hawa nafsu. Apabila mereka mau memperakui mereka telah melakukan kesalahan, kemudian mereka bertaubat dengan memeluk Islam, maka hukuman akan diangkat dari mereka. Sanksi tidak akan diberlakukan ke atas mereka. Tetapi andai mereka tetap juga melanggar perjanjian, maka hukuman akan diberlakukan ke atas mereka, yaitu mereka akan diperangi, diperbolehkan untuk memerangi orang-orang yang melanggar perjanjian. Kemudian apa yang akan mereka dapatkan? Akan ada apa yang mereka dapatkan? Kebaikan di dunia tidak, apalagi di akhirat. Dan memerangi mereka itu tujuannya bukan untuk menyengsarakan mereka, membuat mereka menjadi menderita. Tidak, sebenarnya adalah sebagai peringatan dan juga pelajaran bagi mereka. Mudah-mudahan mereka itu tersadar dari kesalahan mereka. Kemudian mungkin boleh jadi setelah itu, setelah mereka diperangi, ada di antara mereka itu yang memahami kebenaran, kemudian beriman. Jadi apa yang kita sampaikan ini, yaitu sikap orang-orang beriman terhadap orang-orang kafir, sebenarnya tujuannya adalah menyeru mereka kepada kebenaran. Karena agama Islam isinya adalah seruan kepada keselamatan, seruan untuk mendapatkan kebaikan yang sejati, kebaikan yang sejati di dunia ini dan kebaikan yang sejati di akhirat nanti. Inilah dia 4 ayat yang kita pelajari, yaitu berkaitan dengan sikap orang-orang beriman terhadap orang-orang yang melanggar perjanjian dari kalangan orang-orang musyrikin yang masih lagi dalam kekufuran, yang mana mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Yang di ujung ayat sebelum ini disebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik itu? Orang-orang fasik adalah orang-orang yang tidak lagi menghormati perjanjian. Mereka adalah orang-orang yang telah melanggar perjanjian. Inilah dia yang akan kita pelajari. Pelajaran yang sangat berguna bagi kita pada hari ini adalah di sepanjang masa orang-orang musyrikin itu ada juga. Dan apabila mereka itu terdesak, tertekan, mereka akan menyelesaikan keadaan mereka itu dengan berjanji dengan orang-orang beriman. Tetapi setiap kali mereka berjanji, mereka akan mengingkari janji, baik terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Terang-terangan kalau mereka kuat, sembunyi-sembunyi kalau mereka lemah. Silahkan perhatikan sejarah sebelum ini, yaitu bangsa Tatar yang menyerang Baghdad, mereka melanggar perjanjian. Umpamanya lagi adalah kelompok Hindu di Pakistan, mereka melanggar perjanjian dengan umat Islam. Kemudian komunis melanggar perjanjian di Uni Soviet dengan umat Islam, dan di Afghanistan lebih khusus. Kemudian di Palestina, ini adalah Zionis,
Berapa banyak perjanjian, tapi mereka mengingkari perjanjian. Itu di depan mata PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Kemudian yang terakhir ini adalah di Suriah. Nah, yang berjanji dengan umat Suriah adalah Syiah Nusairiyah yang berkuasa di Syria, yang dibantu oleh Syiah yang datang dari Iran. Juga mereka ini tidak menghormati perjanjian, yaitu menjaga hak-hak dan menjalankan kewajiban-kewajiban. Tetapi mereka tidak peduli dengan perjanjian yang sudah ditetapkan, karena semuanya berada di bawah PBB, Bangsa-Bangsa Bersatu, Persatuan Bangsa-Bangsa, tapi tidak ada yang dihormati. Maka mereka melakukan pembunuhan secara besar-besaran tanpa sedikit pun merasa bersalah dan tidak malu. Kemudian lebih malangnya lagi, Zionis ikut serta bermain di Suriah, komunis juga ikut serta bermain di Suriah, dan ditambah pula lagi dari kalangan orang-orang munafik dari kalangan umat Islam ikut juga di Suriah. Maka perkembangan terakhir yang berlaku sekarang ini mestinya lebih mendekatkan kita kepada ayat-ayat Al-Quran yang sedang kita pelajari. Berhati-hati apabila berjanji dengan orang-orang musyrikin, kafirin, karena memang tabiat mereka di sepanjang masa tidak mau menghormati perjanjian. Maka dengan ilmu dari sisi Allah ini, melalui 4 ayat Al-Quran yang kita pelajari ini, membuat kita tidak tertipu dan terpedaya, tetapi kita akan menjalani hidup ini dengan pasti-pasti. Jadi diplomat, sehebat apapun dia sebagai diplomat, kalau mengabaikan ayat-ayat Al-Quran, maka tidak akan berhasil dalam diplomasi, tidak akan berhasil. Jadi diplomat itu mesti menguasai kandungan Al-Quran. Tinggallah nanti berbahasa seperti apa, itulah bahasa diplomasi. Bahasa diplomasi boleh seperti apa saja, silakan, tetapi tidak mengorbankan prinsip. Dan prinsip itu hanya didapatkan melalui kandungan Al-Quran. Karena kandungan Al-Quran adalah mutlak kebenarannya, karena datang langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipelihara dan dijaga kebenarannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami yang memelihara. Alhamdulillah kita beruntung karena kita sudah sampai ke ayat surah At-Taubah yang berkaitan dengan perhubungan sebenar apabila ada perjanjian antara orang-orang musyrikin dengan orang-orang beriman, dengan kita. Maka kita pula jangan terbuai pula dengan berita-berita yang ada di media sosial, yang ada di surat kabar. Oh, dia berjanji sekarang. Janji apa? Janji tinggal janji. Lain yang disebut di dalam janji, lain pula yang akan mereka buat. Maka penyelesaian sebenarnya bukan perjanjian. Penyelesaian yang sebenarnya adalah membangun generasi. Itulah persiapan yang sebenarnya. Bekal yang terbaik adalah anak-anak kita pastikan hidup di bawah naungan Al-Quran. Nanti dia besar mengamalkan Al-Quran, kemudian dia akan terus berjuang memperjuangkan kebenaran Al-Quran, hidupnya dengan Al-Quran. Nanti insya Allah dia akan dibantikan dalam mengamalkan Al-Quran, dan Al-Quran akan menjadi syafi' yang akan menjadi pembantu penolongnya nanti di hari akhirat. Dan generasi Quran itulah yang terhasil dahulu pada masa Rasulullah, dan generasi itu pula lah yang akan kita wujudkan pada masa sekarang ini, insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah wa ulaika humul mu'tadun
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Allah berfirman, Ishtarau, mereka itu menukar. Mereka siapa? Orang-orang musyrikin yang telah membuat perjanjian dengan orang-orang beriman. Mereka itu menukar bi ayatillah, ayat-ayat Allah yang berharga itu ditukar samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Nanti kita akan terangkan bagaimana memahami makna menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Fasaddu, maka mereka itu menghalang an sabilih, dari jalannya. Menghalang siapa? Menghalang orang lain dari mengikuti jalan Allah. Innahum, sesungguhnya mereka itu, mereka siapa? Orang-orang musyrikin yang melanggar perjanjian itu. Sa'a, alangkah buruknya, makanu, apa-apa yang mereka telah ya'malun, kerjakan. Jadi apa-apa yang telah mereka kerjakan berupa melanggar perjanjian itu adalah amat buruk sekali. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, kemudian akibatnya mereka memalingkan manusia dari menempuh jalan Allah. Itu adalah perbuatan yang sangat buruk sekali. Kita baca dari awal ayat. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalang orang lain dari menempuh jalannya. Sesungguhnya mereka itu adalah amat buruk apa-apa yang mereka kerjakan. Amat buruk apa-apa yang mereka kerjakan. Ayat berikutnya, la yarqubun, mereka itu tidak memelihara fi mu'minin, terhadap seorang mukmin. Jadi terhadap seorang mukmin pun berarti semua orang-orang beriman. Nanti kita akan terangkan. Illan, tidak memelihara hubungan kekerabatan, wala zimmah, dan juga tidak memelihara perjanjian. Oh, jadi memang tabiat mereka itu tak ada memelihara hubungan kekerabatan dan juga perjanjian. Wa ulaika, dan mereka itu humul mu'tadun, mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas berarti merusak. Setiap yang merusak mendatangkan keburukan, maka mereka ini mesti dimusnahkan. Apabila mereka tetap ingkar dan memerangi orang-orang beriman, padahal mereka adalah yang bersalah karena melanggar perjanjian, maka mereka mesti dibinasakan. Karena apabila masih tetap ada, maka merusak, maka mesti dibinasakan. Sama dengan penyakit dalam tubuh. Kalau ada penyakit dalam tubuh, mesti diangkat penyakit itu. Kalau tidak, penyakit itu dia merusak. Umpamanya bakteria lah, entah apa, tumor lah. Nah, itu adalah yang kalau dibiarkan merusak, maka mesti dibinasakan, mesti dibuang. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dan juga perjanjian pada orang-orang beriman atau terhadap orang-orang beriman. Dan mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ayat berikutnya, fa'in tabu, maka jika mereka itu bertaubat. Taubat di sini maknanya apabila mereka itu beriman, mereka meninggalkan kemusyrikan, kemudian mereka mentauhidkan Allah. Mereka meninggalkan kekufuran, kemudian mereka beriman. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa atawuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Fa ikhwanukum, maka mereka itulah saudara-saudaramu fiddin, dalam agama. Artinya kalau sudah saudara, sudah tak boleh lagi mereka itu diganggu, tidak boleh diperangi. Wa nufassilul ayat, dan kami memperinci atau menjelaskan dengan terperinci ayat-ayat liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui.
Bagi yang tahu kami perinci dan mereka mengetahui. Tapi bagi kaum yang tidak mau tahu, meskipun ayat Al-Quran disampaikan dengan terperinci, mereka tetap juga dalam kebodohan karena tidak mau menerima pengetahuan. Maka jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka mereka itulah saudaramu di dalam agama, dan kami memperinci ayat-ayat bagi kaum yang mengetahui. Ayat berikutnya, wa inna kazu, dan jika mereka itu melanggar atau mengabaikan aimanahum, perjanjian mereka, min ba'di ahdihim, setelah perjanjian itu dibuat. Sudah ada perjanjian tapi mereka langgar juga perjanjian. Wa ta'anu, dan mereka itu mencela atau mencerca fi dinikum, agamamu. Dicerca agama Islam, direndahkan, dihinakan agama Islam. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir seperti apa. Dan berlaku tidak pada hari ini ada orang-orang musyrik yang mencerca agama Islam. Faqatilu, maka perangilah a'immatal kufr, pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu. Mengapa pemimpinnya pula yang diperangi? Mengapa tidak orang kafir itu semuanya? Innahum, sesungguhnya mereka, la aimana lahum, tidak ada janji pada mereka. Artinya meskipun mereka itu ada perjanjian dengan orang beriman, sama dengan tidak punya perjanjian dengan orang beriman. La'allahum yantahun, mudah-mudahan mereka itu mau berhenti. Kalau mereka berhenti dari melanggar perjanjian dan mereka berhenti dari mencerca agama Islam, kapan mereka berhenti? Kalau mereka memeluk Islam, maka akan diberikanlah hak-hak mereka sebagai saudara seiman. Tapi apabila tak juga mau berhenti, maka mereka diperangi. Dan jika mereka melanggar perjanjian mereka, setelah mereka mengadakan perjanjian dengan orang-orang beriman dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka tidak ada perjanjian dengan mereka. Mudah-mudahan mereka itu berhenti dari perbuatan buruk mereka tersebut. Inilah yang 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu setelah kita baca terjemahannya, kemudian juga melalui mukadimah di awal tadi, maka dapatlah kita ketahui bahwasanya 4 ayat ini masih lagi tentang perjanjian antara orang-orang musyrikin dengan orang-orang beriman, tetapi lebih khusus menerangkan tentang orang-orang musyrikin yang melanggar perjanjian itu adalah orang-orang yang telah menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Satu di antara 2 sikap orang-orang beriman terhadap mereka, yaitu apabila mereka mau bertaubat, memeluk Islam, maka mereka akan diperlakukan seperti saudara seiman lain. Tidak akan diganggu, tetapi malah akan dilindungi, akan ditolong, akan dibantu, akan diberikan hak-hak mereka. Tapi apabila mereka tetap melanggar perjanjian dan mencerca agama Islam yang mulia, maka mereka akan diperangi. Inilah yang 4 ayat. Yang 4 ayat ini apabila kita perhatikan dengan lebih baik, ayat inilah yang menegakkan marwah umat ini. Ayat inilah yang akan meninggikan umat ini, sehingga umat ini menjadi umat yang disegani, umat yang memiliki kegagahan dan keperkasaan, umat yang akan ditakuti oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, yang mereka itu senantiasa berpikir untuk mendengki orang-orang beriman. Mereka senantiasa menyusun rencana jahat untuk mencelakakan dan membinasakan umat Islam. Tetapi apabila umat Islam itu dengan mengamalkan ayat-ayat Allah seperti dalam 4 ayat yang kita pelajari ini, maka membuat orang-orang kafir tidak akan berdaya mengganggu
dan merusak nilai-nilai mulia yang ada pada manusia, maka akan terciptalah keamanan di dunia ini. Akan terwujudlah keselamatan di dunia ini. Karena hanya orang yang memiliki rasa aman dan yang memiliki jaminan keselamatan yang akan bisa memberikan keamanan dan keselamatan. Tapi orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang tidak punya rasa aman, karena mereka sendiri melanggar kebenaran, melanggar petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang merusak. Setiap yang merusak mendatangkan kepada kehancuran dan kebinasaan. Maka bagaimana mereka layak untuk memimpin dunia, memimpin manusia di dunia? Tetapi inilah dia keadaan pada hari ini. Umat Islam mesti kembali ke ajaran agama mereka yang murni, yang sejati, sehingga mereka kembali memimpin dunia. Ketika mereka itu bergeser, tidak lagi memimpin dunia, malah mereka yang dipimpin oleh orang-orang musyrikin, inilah kita lihat kehancuran bangsa manusia. Kehancuran hubungan antara suami dengan istri, kita lihat sekarang ini. Kehancuran hubungan antara orang tua dengan anak, kita lihat sekarang ini. Kehancuran antara pemerintah yang diberikan amanah memimpin dengan rakyatnya, kita lihat pada hari ini. Belum lagi kehancuran moral di tengah masyarakat. Ini semua adalah karena umat Islam tidak lagi memimpin, karena mereka meninggalkan nilai-nilai, dan tibalah saatnya kembali untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut dan kembali memimpin dunia. Wal takum minkum ummah, perintah dari Allah, hendaklah umat Islam itu ada di antara mereka itu yang terus bergerak membangun nilai-nilai mulia, memperjuangkan nilai-nilai mulia, menyebarluaskan nilai-nilai mulia, sehingga menjadi umat yang mulia. Kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia sejagat. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh orang lain melakukan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu melarang orang lain dari melakukan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Andaikan di atas jalan ini manusia menempuh hidup mereka, tak ada narkoba itu. Jangankan narkoba, minuman keras pun tak ada. Perzinahan tak akan mungkin berlaku. Maka penyakit AIDS akan hilang dengan sendirinya. Tidak akan ada perampokan yang berlaku. Dan sekarang ini kita lihat berleluasa di mana-mana. Sebabnya itu sudah hilang. Maka tugas kita lah sekarang untuk mengembalikan nilai tersebut. Wah, ini besar masalahnya. Memang besar masalahnya. Tetapi Allah Maha Besar. Dengan petunjuk yang telah diturunkannya, sebesar apapun masalah akan dapat diselesaikan, karena petunjuk tersebut akan bisa menyelesaikan masalah sebesar dan sebanyak apapun. Maka mudah-mudahan dengan banyaknya manusia sadar akan kebenaran Al-Quran, petunjuk yang mesti diikuti, mudah-mudahan keadaan bangsa manusia semakin lebih baik. Wallahu a'lam. Apakah orang yang mendengarkan pesan ini bisa menangkapnya dengan cepat, atau mereka berlambat-lambat? Sebenarnya semakin cepat mengambil obat, kalau memang kita merasa sakit, dalam keadaan sakit, semakin cepat mengambil obat, semakin baik, semakin cepat sembuh. Tak mau mengambil obat, dah tahu sakit, tak juga mau mengambil obat. Tanggunglah sakit itu, dan mudah-mudahan matilah selepas itu. Karena obat sudah diberi, kemudian tak mau juga mengambilnya. Kemudian apabila binasa dan celaka diri itu, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Maka Al-Quran itu disebut sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Bukan penyembuh penyakit di badan saja, tetapi juga penyembuh penyakit yang ada dalam hati, penyembuh penyakit yang ada di tengah masyarakat.
yang disebut dengan penyakit masyarakat. Dan penyakit itu tidak akan ada penyembuhannya yang hakiki kecuali dari sisi Allah berupa Al-Quran. Inilah dia 4 ayat yang kita pelajari, dan selanjutnya kita akan coba melihat ayat ini dengan lebih terperinci. Ayat yang ke-9, Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Menukar, kalau disebut kata menukar, berarti ada 2 barang. Kata ishtara ini juga maknanya jual beli. Jual beli itu pun juga tukar menukar. Tapi pada masa dahulu tukar menukar itu barang dengan barang. Tapi kalau masa sekarang ini tukar menukar itu barang dengan uang. Nah, ada mata uang sebagai pengganti barang. Jual beli tukar menukar. Kita ambil barang, kita letakkan barang, barter. Kita ambil barang, kita belikan uang. Kita namanya membeli. Yang satu membeli, yang satu lagi menjual. Tapi ada yang ditukar. Berarti kalau disebut jual beli bermakna ada pertukaran. Mereka menukar ayat-ayat Allah. Oh, yang satu adalah ayat-ayat Allah. Samanan qalila, harga yang sedikit. Nah, yang satu lagi apa? Di sini hanya disebut satu, yang disebut ayat-ayat Allah. Nah, yang satu lagi penukarannya itu apa? Ayat-ayat Allah telah disampaikan kepada orang-orang musyrikin. Ini dia ayat-ayat Allah, yaitu berupa perjanjian. Kamu tepati perjanjian, kebaikan kamu dapatkan. Tapi kalau kamu langgar perjanjian, maka kamu akan diperangi. Ayat-ayat Allah. Nabi Muhammad menerima ayat-ayat Allah, kemudian menyampaikan kepada orang-orang musyrikin berupa perjanjian. Itulah dia perjanjian Hudaybiyah. Tapi mereka tinggalkan ayat-ayat Allah itu berupa perjanjian yang bisa membawa mereka kepada kebaikan, kemaslahatan. Mereka tinggalkan. Ketika mereka tinggalkan, apa yang mereka ambil? Yang mereka ambil adalah mengikuti kehendak hawa nafsu mereka. Pertukaran berlaku adalah satu, ayat-ayat Allah yang isinya adalah kehendak Allah untuk mendapatkan kebaikan, dan satu lagi adalah apa yang ditukar? Ayat-ayat Allah tadi sudah disebut. Apa lagi? Adalah kehendak hawa nafsu untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Kepentingan duniawi yang mereka dapatkan, berapa harganya apabila dibandingkan dengan ayat-ayat Allah? Nah, maka disebut di sini samanan qalila. Harganya itu mengikuti kehendak hawa nafsu, kemudian dapat kepentingan dunia, itu harganya sedikit. Tak bisa dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka berlaku pertukaran di sini. Ayat-ayat Allah ditinggalkan dan yang diambil adalah mengikuti kehendak hawa nafsu. Atau kalau disebut kehendak Allah ditinggalkan, kehendak hawa nafsu yang diikuti. Berlaku pertukaran. Ada 2 kehendak Allah ditinggalkan, kehendak hawa nafsu diambil. Orang yang seperti ini menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Kadang-kadang dengan contoh mungkin lebih mudah. Umpamanya begini, ayat-ayat Allah tak boleh membunuh. Itu larangan dari Allah, karena pembunuhan itu menumpahkan darah dan itu adalah kejahatan. Tidak boleh membunuh. Tapi ada manusia ingin mengikuti kehendak hawa nafsunya. Saya mau bunuh sebulan ini, mengikuti kehendak hawa nafsu. Oh, dia telah menghalang kehendak saya mau habisi dia. Tapi dia tak pula berani menghabisinya langsung. Disuruhnya pula orang lain untuk mengasihi dia. Kau tak bunuh dia, 10 juta untuk kamu. 10 juta. Nah, si pembunuh ini membunuh orang yang disebutkan itu untuk mendapatkan 10 juta. Orang yang seperti ini menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit 10 juta. Berapa nilainya? Ini menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Kemudian orang yang memerintahkan ini, bunuh dia 10 juta untuk kamu, memuaskan hatinya. Itu pun kepentingan hawa nafsu.
menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ini beginilah berterusan. Dan berapa banyak pada hari manusia telah menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Rasuah. Apa rasuah? Sogok. Boleh sogok menyogok? Mana boleh? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Kemudian bahkan kamu bawa pula kepada hakim di pengadilan supaya kamu bisa mengambil harta orang lain. Allah tegas melarang. Itu ayat Allah yang mesti dihormati. Jangan buat. Tapi dia buat juga untuk mengikuti kehendak hawa nafsu. Kau piti loh, wah ini uang ini. Maka dia pun memberi rasuah. Kepada siapa dia beri sogokan? Kepada hakim. Pak Hakim, ini 100 juta. Karena dia ingin mendapatkan mungkin harganya miliaran harta orang lain itu. Dia telah melanggar hukum yang telah Allah tetapkan. Tidak lagi mengikuti petunjuk. Orang yang seperti ini telah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ketika disebut menjual ayat-ayat Allah, menukar ayat-ayat Allah dengan harga sedikit, andaikan dapat dunia ini semuanya, itu pun juga masih sedikit. Karena ketika disebut menukar ayat Allah dengan harga sedikit, maka muncul kata akhirat. Nah, apabila dimunculkan kata akhirat, apabila kita mengikuti petunjuk, dapat kebaikan di akhirat, surga menanti. Tetapi apabila mengikuti kehendak hawa nafsu, dapat mungkin dunia yang dicari, tetapi ia akan ditinggalkan. Dan dunia ini sebanyak apapun, apabila dibandingkan dengan akhirat, hanyalah sedikit. Inilah yang disebut dengan zamanan qalila, harga yang sedikit. Tapi banyak tidak sekarang yang sogok menyogok sekarang ini? Banyak. Oh, berarti banyak sekali yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Hanya untuk bertahan kuasanya, disogok. Supaya yang menangkapnya tak jadi menangkapnya. Jangan tangkap saya, ini untuk apa? Jadilah dia ATM. Apa ATM itu? Mesin untuk menarik uang oleh orang lain. Sogok. Mungkin dia tak ditangkap di dunia ini, tapi nanti akan ditangkap di hari akhirat. Bisa dia lari dari tangkapan malaikat nanti di hari akhirat? Tidak, dia telah menjual ayat-ayat Allah yang mahal itu dengan harga yang sedikit. Kalau kita bawa langsung kepada ini dunia, ini akhirat. Ini yang menanti akhirat, ini yang hanya didapatkan dunia. Hanya karena dunia yang didapatkan tidak seberapa, kemudian akhirat yang berharga digadaikan. Orang seperti ini pintar atau bodoh ya? Tapi mereka berpendidikan lah. Tidak berakal. Orang seperti ini bodoh. Orang yang pintar itu adalah orang yang menukar dengan harga yang lebih mahal, bukan dengan harga yang sedikit. Dengan harga yang sedikit, bodoh itu. Dia punya mobil, harga 200 juta. Mobilnya diberikan kepada orang, ditukarnya dengan sepeda motor orang yang harganya 6 juta. Ini pintar atau bodoh ini? Dibilang bodoh marah pula. Tapi itulah dia manusia pada hari ini. Dalam kebodohan, tanpa menyadari diri dalam kebodohan. Itu namanya tertipu. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Jadi permulaan ayat dengan kata menukar di sini menyintakan kita bahwasanya orang-orang musyrikin yang melanggar perjanjian itu sebenarnya tidak mendapatkan keberuntungan, tapi kerugian karena telah menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Setiap menukar ayat Allah dengan harga yang sedikit akibatnya buruk. Apabila melanggar perjanjian, ia adalah membawa kerusakan. Fasaddu an sabilih, maka mereka menghalang orang lain dari jalan Allah. Itu kerugian. Kita ini sebenarnya semakin banyak orang
menempuh jalan Allah semakin beruntung, semakin aman dunia ini, semakin selamat dunia ini. Tapi mereka pula menghalang orang lain dari menempuh jalan Allah, maka semakin rusak dunia ini. Karena rusaknya dunia tidak mengikuti petunjuk. Baiknya dunia, selamatnya dunia mengikuti petunjuk. Ikuti petunjuk, selamat. Tidak mengikuti petunjuk, merusak. Maka keburukan. Selalu kita berikan contoh, umpamanya mengikuti petunjuk dalam menstarter kendaraan. Mau menghidupkan kendaraan, maka kita masukkanlah kunci mobil kita itu ke dalam lubang starter itu. Ikuti petunjuk, menggerakkannya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Mau menghidupkan mobil starter ke kanan, ikuti petunjuk, menggerakkan ke kanan, digerakkan ke kanan, hidup. Dapat kebaikan? Dapat. Tapi dia tak mau ikuti petunjuk, gerakkan ke kanan, dia gerakkan kiri. Tak bisa, dia paksa juga karena mengikuti kehendak hawa nafsunya. Hidup mobil? Tidak. Kuncinya patah, merusak. Dapat kebaikan? Tidak. Setiap perbuatan merusak mendatangkan keburukan. Akibat yang kita tanggung pada hari ini, banyaknya kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena manusia tak mau mengikuti petunjuk. Petunjuk sudah diturunkan, lain yang disebut di dalam Al-Quran, lain pula yang dia amalkan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terlihatlah kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan-tangan manusia, yaitu manusia melakukan perbuatan yang tidak benar, melakukan perbuatan yang salah karena tidak mengikuti petunjuk. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka kerjakan. Mengapa disebut buruk? Sebab mereka telah menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, sehingga manusia tidak lagi mengikuti petunjuk Allah berdasarkan ayat-ayat tersebut, tetapi mereka malah melakukan kerusakan dan akibatnya adalah kehancuran. Hancur keluarga sekarang ini, hancur politik, hancur ekonomi, hancur budaya. Apalagi yang tersisa? Tak ada lagi nampak yang tersisa kecuali siapa-siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan main bagus semboyannya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi sekarang manusia itu adilnya entah kemana, adabnya entah kemana. Bagaimana bisa hilang? Karena tidak mengikuti petunjuk. Jadi mudah sekali penyelesaian sebenarnya, sederhana sekali. Kembali kepada petunjuk. Mana dia petunjuk? Al-Quran. Maka kembalilah kepada Al-Quran, duduk di depan Al-Quran untuk mendengarkan penjelasannya. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Mereka orang yang menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit itu tidak sedikit pun memelihara, menjaga, memperhatikan hubungan kekerabatan dan juga perjanjian yang ada fi mu'minin. Nah, ini yang berbeda dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya sudah disebutkan juga ini. Coba kita lihat pada ayat yang ke-8. Kaifa wa in yadhharu 'alaikum la yarqubuna fikum illa wala dhimmah. Sama. Susunan katanya, la yarqubuna fikum illa wala dhimmah. Mereka itu tidak memelihara terhadapmu hubungan kekerabatan dan juga perjanjian. Tapi bedanya di sini ada kata fi mu'minin. Maka ulama tafsir menyebutkan yang sebelum ini itu disebut muqayyad, yang ini disebut mutlak. Apa ini makna muqayyad mutlak ini? Maknanya sebelum ini mereka tidak memperhatikan hubungan kekerabatan dan juga perjanjian dengan orang-orang yang berjanji. Ayat ini pula tidak memelihara hubungan kekerabatan, tidak memelihara perjanjian, bukan hanya dengan orang-orang berjanji. Siapa saja orang beriman, mereka tak akan memperhatikan hubungan dengan bermakna berarti lebih meluas.
Oh, berarti orang yang melanggar perjanjian adalah bukan hanya mencemari hubungan dengan orang-orang beriman yang mereka berjanji dengan mereka, tetapi juga mencemari hubungan dengan setiap orang beriman yang ada di dunia ini. Yaitu umpamanya Zionis yang ada di Palestina sana, apabila mereka melanggar perjanjian dengan saudara kita yang ada di Palestina sana, mereka sebenarnya bukan hanya mencemari perjanjian itu terhadap orang-orang beriman yang ada di Palestina sana, mereka juga telah mencemari hubungan yang ada dengan siapapun orang-orang beriman, termasuk yang ada di Indonesia ini. Maka dia menjadi luas. Kalau semakin luas melakukan kejahatan, maka semakin besar hukuman yang akan diterima. Atau kalau kita bawa kepada akibatnya, semakin luas melanggar perjanjian, semakin besar kerusakan yang akan ditanggung. Maka mereka ini adalah orang-orang yang sangat tercela sekali. Maka mereka disebut wa ulaika humul mu'tadun, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Itu sudah melampaui batas. Nah, kalau disebut dalam Quran melampaui batas, itu namanya terlalu, sangat terlalu, angkuh, sombong. Nah, biasanya orang yang angkuh, yang sombong itu sudah terlalu sekali. Maka disebut mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Kalau di Malaysia kalau disebut melampau, wah itu kata buruk sekali. Dan melampau nampaknya ini, wah itu sudah buruk ya. Itu sudah keji. Ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya, dua ayat berikutnya menerangkan tentang dua keadaan. Keadaan pertama, fa'in tabu, jika mereka itu bertaubat, jika, bukan apabila, tapi jika. Kalau jika di sini menerangkan mungkin berlaku dan mungkin juga tidak berlaku. Kalaulah berlaku, jika mereka itu bertaubat dengan memeluk Islam, meninggalkan kekufuran, kemudian mereka membuktikan keimanan mereka dengan wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa atawuz zakah, dan mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itulah saudaramu dalam agama. Jangan perangi, jangan ganggu. Jika mereka bertaubat, artinya jika mereka beriman kepada Allah, karena sebelumnya sudah diterangkan makna taubat adalah kembali. Jika mereka kembali kepada kebenaran seperti agama moyang mereka dahulu. Moyang bangsa Arab itu siapa? Nabi Ismail alaihi salam yang beragama Islam, atau bapak Nabi Ismail yaitu Nabi Ibrahim, itu juga moyang bangsa Arab beragama Islam. Jika mereka kembali kepada agama Islam, agama moyang mereka, mereka mendirikan salat. Mendirikan salat bermakna kalau sekarang ini salat berapa waktu sehari semalam? 5 waktu. Bermakna setiap hari mereka buktikan keimanan itu dengan salat. Karena ada orang yang memeluk Islam tapi dia tak salat, nah, itu tidak membuktikan keimanan. Karena hanya mau menikahi wanita muslimah, dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang datang dari mana umpamanya, kemudian dia beragama Islam di Melayu ini, umpamanya di tempat kita ini, tapi dia tak salat. Nah, itu tidak ada bukti bahwasanya dia sebagai seorang yang beriman. Maka disambung di sini, jika mereka itu bertaubat dengan beriman kepada Allah dan mendirikan salat sebagai bukti mereka beriman, setiap saat salat, setiap waktu, maksudnya setiap hari salat, setiap hari salat, bukan waktu-waktu tertentu saja. Wa atawuz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat, bukti mereka beriman. Cinta harta itu tidaklah menghalang mereka untuk membuktikan iman, yaitu mengeluarkan zakat. Maka mereka teruji sebagai orang-orang beriman. Betullah mereka sebagai orang beriman, maka mereka itulah saudara kamu dalam agama. Lahum ma'lakum, alaihim ma'alaikum, yaitu bagi mereka sebagaimana bagimu pula, dan ke atas mereka sebagaimana ke atasmu pula. Ada beda, karena mereka sudah saudaramu seiman. Jadi ada saudara sedarah, ada saudara seiman. Saudara seiman lebih kuat dari saudara
sedarah. Saudara seiman lebih kuat dari saudara sedarah. Sekalipun sedarah, tapi kalau sudah berbeda iman, maka tidak ada boleh waris mewarisi. Ada. Karena orang beriman tidak mewarisi orang kafir pun tidak mewarisi orang-orang beriman. Maka saudara seiman sangat kuat sekali berbanding saudara sedarah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Wa nufassilul ayat, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat dengan terperinci liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Kalau mengetahui, bertaubatlah, masuk Islamlah, dirikan salat, keluarkan zakat, selamat dunia, selamat akhirat. Kalau tahu. Tapi banyak juga yang tak mau tahu. Tahu tapi tak mau tahu. Sama juga dengan tak tahu berarti. Karena sebenarnya yang tahu itu adalah yang mengamalkan apa yang diketahui. Wa inna kasu aymanahum min ba'di ahdihim. Ini adalah keadaan yang kedua dari orang-orang musyrikin yang melanggar perjanjian. Apabila mereka tetap melanggar perjanjian, setelah perjanjian itu mereka tetapkan bersama orang-orang beriman, bukan hanya melanggar perjanjian, wa ta'anu fi dinikum, dan mencerca agama, nilai-nilai mulia dalam agama Islam dicerca. Apa nilai agama Islam umpamanya? Salat, umpamanya puasa, zakat atau haji, itu dicerca. Umat Islam itu haji, tapi sogok-sogok juga. Tapi umpamanya menyebarkan fitnah juga. Umat Islam apa itu? Islam apa itu? Agama apa itu? Itu sudah mencerca. Tapi bahasanya sekarang bagus bungkusannya. Lebih bagus kafir yang adil daripada muslim yang zalim. Ini mencerca agama Islam kan seperti ini. Lebih baik kafir yang jujur daripada muslim yang korupsi. Ini bahaya perkataan seperti ini. Karena perkataan seperti ini sudah mengumumkan seakan-akan semua umat Islam yang mengamalkan agama Islam adalah melakukan perbuatan yang tercela. Padahal seorang yang mengaku beragama Islam, apabila dia tidak mengikuti ajaran Islam, maka dia sebenarnya tidak disebut sebagai orang yang beriman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seseorang itu ketika dia berzina dia dalam keadaan beriman. Karena orang beriman tak akan mungkin berzina. Orang beriman tidak akan mencuri. Orang beriman tidak akan korupsi dan seterusnya. Maka jangan kait-kaitkan dengan agama Islam yang mulia. Tapi musuh Islam begitu kan? Untuk membenarkan kepercayaannya yang salah itu, maka dia gunakan orang yang bersalah dari kalangan umat Islam itu untuk membenarkan tindakannya. Ini bahasanya jahat kan? Bahasa yang seperti ini mesti dipahami oleh umat. Tapi ada pula yang tak faham, ikut pula bahasa mereka. Inilah dia malah. Mungkin tak berapa dibayar oleh orang tua kan, sehingga tak bisa lagi dia bercakap benar karena tidak memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Apalagi menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Karena mereka yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit ada saja di sepanjang masa sampai hari ini. Faqatilu a'immatal kufr. Kalau sudah sampai mereka melanggar perjanjian dan mencerca agama Islam, maka mencerca agama Islam itu kadang-kadang tidak terang-terangan, tetapi sembunyi-sembunyi dengan bahasa yang halus, membuat kiasan atau peribahasa yang sebenarnya adalah mencerca agama Islam. Tapi kalau mereka kuat atas nama hak asasi, mereka mencerca. Bahkan mereka membuat kartun Nabi Muhammad yang menjatuhkan marwah beliau yang mulia. Ini yang berlaku, yang belumlah jauh dari masa kita sekarang.
dibuatkan kartu lagi, kemudian mengatakan inilah dia yang mengadakan terorisme di dunia, yang mengajarkan paham ekstremisme di dunia. Ini mencerca agama Islam. Apa sebab? Sebab Rasul dalam agama Islam contoh teladan yang terbaik. Kemudian itu pula yang mereka olok-olok, yang mereka hina, maka mereka ini mesti diperangi. A'immatul kufr, pemimpin-pemimpin kafir itu mesti diperangi. Mengapa pemimpin? Sebab pemimpin itu yang membawa orang-orang awam. Maka kalau pemimpinnya sudah diperangi, orang-orang awam itu tidak akan mengikuti lagi pemimpin yang sudah diperangi, yang sudah dibunuh. Dan mudah-mudahan yang mengikut itu mau tersadar, kemudian mendapat petunjuk, kemudian mengikuti kebenaran. Innahum la aymana lahum, mereka itu sama saja dengan tidak memiliki perjanjian dengan mereka. Maka apabila demikian, layaklah mereka untuk diperangi, karena mereka tidak akan mungkin memberikan kebaikan terhadap orang-orang beriman. Karena meskipun ada perjanjian dengan mereka, sama saja dengan tidak berjanji dengan mereka, karena mereka tidak menghormati perjanjian tersebut. La'allahum yantahun, mudah-mudahan mereka berhenti dari melanggar perjanjian dengan memerangi mereka. Jadi perang tersebut tujuannya bukan untuk membalas dendam, bukan untuk menganiaya, tidak. Perang tersebut ditujukan adalah supaya mereka berhenti melakukan kerusakan. Jadi tujuan agama Islam diturunkan adalah untuk menyebarluaskan kebaikan. Tidak hanya meliputi orang-orang yang telah beriman, tetapi juga sampai kepada orang-orang yang masih belum beriman, yang diharapkan untuk beriman, sehingga mereka juga mendapatkan kebaikan. Inilah 4 ayat yang menerangkan tentang sikap orang-orang beriman terhadap orang-orang musyrikin yang telah melanggar perjanjian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.